Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada perkuliahan hari ini kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Irfan Syadi, NIM 2119327. Yang kedua, Alfian Rohmanul Halik, NIM 2119331. Yang keempat, yang Khumairatus Zahra, NIM 2199337. Yang terakhir, Fira Nur Sakina, NIM 2119350. Ya, langsung saja kita masuk kepada materi pertama. Apa itu? Ya, langsung saja kita masuk materi pertama, yaitu kedudukan bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan. Semua lembaga pendidikan sekolah berpedoman pada tujuan pendidikan nasional bangsa dan usaha dasar pembangunan nasional. Cita-cita nasional seperti tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita itu dilaksanakan pembangunan nasional yang merupakan rangkaian seluruh program kegiatan nasional yang berlangsung secara terus-menerus. Hakikat pembangunan nasional ialah pengembangan nasional seluruhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan di bidang pendidikan jelaslah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional itu. Dalam institusi pendidikan, untuk mencapai pembangunan peserta didik yang optimal, lembaga pendidikan pada dasarnya membina 3 usaha pokok, yaitu 1. Bidang pengajaran. Fungsi ini ialah membekali siswa dengan pemahaman dari pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang dirancang dalam kurikulum pengajaran, baik melalui kegiatan kurikulum maupun ekstrakurikuler. Yang kedua, bidang administrasi dan kepemimpinan. Bidang ini merupakan bidang kegiatan yang menyangkut masalah-masalah administrasi dan kepemimpinan, yaitu masalah yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan secara efisien. Di dalam bidang ini terletak tanggung jawab dan otoritas proses pendidikan yang pada umumnya mencakup kegiatan-kegiatan seperti perencanaan, organisasi, pembiayaan, pembagian tugas staf, dan pengawasan. Yang ketiga, bidang pembinaan siswa. Bidang ini memberikan pelayanan kepada siswa dalam hal yang ditangani dalam rangka program pengajaran, namun diperlukan dari
siswa serta memberi pelayanan agar peserta didik memperoleh kesejahteraan lahir dan batin dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan dan karakteristik remaja usia SMP atau SMA. Menurut Desmita, ada beberapa karakteristik siswa usia sekolah menengah pertama atau SMP, antara lain terjadi ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan, mulai timbulnya ciri-ciri sekunder, kecenderungan ambivalensi serta keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Senang membandingkan kaedah-kaedah nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa, mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Reaksi dan ekspresi emosi masih labil, mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. Kecenderungan minat dan pilihan karir relatif sudah lebih jelas. Adapun menurut Samsus Yusuf, masa usia sekolah menengah bertepatan dengan masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan perannya yang menentukan dalam kehidupan individu. Dalam masyarakat, orang dewasa masa ini dapat diperinci lagi menjadi beberapa masa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa pra-remaja atau remaja awal. Masa pra-remaja biasanya berlangsung hanya dalam waktu relatif singkat. Masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada si remaja, sehingga seringkali masa ini disebut masa negatif dengan gejalanya seperti tidak tenang, kurang suka bekerja, pesimistik, dan sebagainya. Secara garis besar, sifat-sifat negatif tersebut dapat diringkas yaitu: A. Negatif dalam prestasi, baik prestasi jasmani maupun prestasi mental. Dan yang B. Negatif dalam sikap sosial, baik dalam bentuk menarik diri dalam masyarakat atau negatif pasif, maupun dalam bentuk agresif terhadap masyarakat atau negatif aktif. Yang kedua, masa remaja atau remaja madya. Pada masa ini mulai tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk hidup, kebutuhan akan adanya teman dan dapat memahami dan menolongnya teman dan dapat turut merasakan suka dan dukanya. Proses terbentuknya pendirian atau pandangan hidup atau cita-cita hidup itu dapat dipandang sebagai penemuan nilai-nilai kehidupan. Proses penemuan nilai-nilai kehidupan tersebut adalah pertama, karena tiadanya pedoman, si remaja merindukan sesuatu yang dianggap bernilai, pantas dipuja walaupun sesuatu yang dipujanya belum mempunyai bentuk tertentu. Bahkan seringkali remaja hanya mengetahui bahwa dia menginginkan sesuatu, tetapi tidak mengetahui apa yang diinginkannya. Yang kedua, objek pemujaan itu telah menjadi lebih jelas, yaitu pribadi-pribadi yang dipandang mendukung nilai-nilai tertentu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fira Nur Sakinah, NIM 2119350. Selanjutnya saya akan menyampaikan poin yang C, yaitu bidang BK, bimbingan pribadi, sosial,
belajar, dan karir. Yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi. Bidang pengembangan pribadi, bimbingan dan konseling yang ditunjukkan untuk membantu individu mengatasi kesulitan pemahaman terhadap dirinya sendiri dan membantu mengatasi kesulitan dalam menggali potensi diri yang dimiliki. Juga membantu individu dalam mengembangkan dirinya dalam lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu bidang bimbingan sosial. Bidang pengembangan sosial berkaitan erat dengan bagaimana individu berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya melalui hubungan sosial yang dihadapi individu, misalnya pergaulan dengan teman sejenis maupun lawan jenis. Yang ketiga yaitu bimbingan belajar. Bidang pengembangan belajar mencakup permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan belajar seseorang, misalnya tidak bisa berkonsentrasi saat belajar. Yang keempat yaitu bidang bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan layanan tingkat lanjut dari program pendidikan. Layanan ini menekankan pengembangan di setiap aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik, sehingga siswa atau peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sosial budaya yang selalu berubah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khomaratus Zahra, NIM 2119337. Layanan khusus bagi peserta didik manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya dibuat untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Layanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Mengingat pentingnya manajemen, layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah MBS yang efektif dan efisien. Sekolah inklusi ditampilkan untuk memenuhi tuntutan semua macam masyarakat, terkhusus anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, peserta didik dan memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah. Menurut Hendya Sutopo, bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keberadaan layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan berdasarkan kebutuhan sekolah untuk membantu siswa dan menumbuhkan tingkat kepercayaan diri dan perkembangan siswa. Selain siswa, guru juga membutuhkan layanan BK untuk menangani permasalahan yang dihadapi siswa dan permasalahan lain yang berkaitan dengan pribadi guru sendiri. Selain itu, pada awal mulanya sebelum terdapat layanan bimbingan dan konseling di sekolah, guru kelas menyelesaikan masalah siswa sendiri dan itu dirasa sangat menyulitkan bagi guru kelas. Selanjutnya saya akan menyampaikan poin yang yaitu komparasi antara BK Islami dan BK umum. Yang pertama yaitu bimbingan konseling Islami. Dari beberapa pemikiran dapat dikatakan bahwa bimbingan konseling Islami adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Agar apa? Agar konseli dapat hidup dan berkembang secara optimal sesuai dengan fitrahnya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia
sampai akhirat dengan berdasarkan landasan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu bimbingan konseling umum. Pada umumnya di Barat, proses layanan bimbingan dan konseling tidak dihubungkan dengan Tuhan maupun ajaran agama, semata-mata masalah keduniawian. Pada umumnya juga konsep layanan bimbingan dan konseling Barat hanyalah didasarkan atas pikiran manusia. Jadi semua teori bimbingan dan konseling yang ada hanyalah didasarkan atas pengalaman-pengalaman masa lalu. Jadi pada dasarnya keberadaan bimbingan konseling umum bukanlah produk yang tidak sesuai dengan apalagi bertentangan dengan Islam. Bahkan secara sepintas terdapat kemiripan antara bimbingan konseling umum dengan bimbingan konseling Islami, yaitu sama-sama memberikan bantuan psikologis kepada konseli. Sekian, terima kasih.